Jadi memang dari dia itu kuliah, waktu dia kuliah kerja lapangan itu sempat dia terkena di situ tuh, di daerah apa gitu. Iya, istriku tuh, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, dari awal Agustus sih, itu udah ngerasa kayak, cepet capek, terus sesek gitu ya. Kenapa kayak gitu, gitu. Ternyata kita juga sempet, coba ke dokter, keluarga kita gitu, yang kayak klinik gitu, terus ya dilihatnya sih kayaknya tuh sesek, dikasih infus lah gitu, tapi ternyata tetap sesek gitu. Nah akhirnya gila kerasnya harus kita ke rumah sakit deh gitu. Ya udah akhirnya kita coba tuh ke rumah sakit di Mayapada dan alhamdulillah diterima dan apa namanya eh, Dila ternyata ada cairan di paru-parunya gitu. Nah, apa itu hari Kamis ya tanggal eh, 20 ya, 20 Agustus itu kita masuk itu. Terus udah gitu udah akhirnya diopname, tapi memang apa dicek juga semuanya kan darahnya, terus apa ini COVID-nya juga alhamdulillah sih nggak ya, nggak ada COVID-nya, COVID-nya negatif. Terus apa namanya? Jadi ternyata Dila memang ada cairan di paru-parunya. Itu yang membuat dia tuh jadi sesek. Nah, habis itu langsung dilakukan tindakan. Tindakan berikutnya adalah dengan namanya pungsi ya. Pungsi itu diambil cairannya dari belakang, dikeluarin, terus habis itu masih ada ternyata pada saat dikeluarin tuh hari Jumat pagi itu sekitar 600 cc gitu ya cairan makanya yang membuat dia tuh jadi sesak itu karena ada cairan yang membuat si paru-parunya di sebelah kiri itu agak menekan gitu, jadi itu yang ngebuat dia jadi sesak gitu, jadi fungsi paru-parunya tuh nggak baik gitu ya. Nah setelah itu baru apa namanya dicek lagi ternyata masih ada cairannya di USG itu hari Sabtunya, terus hari Minggunya diambil lagi cairan yang kedua gitu. Nah sebenarnya Senin pagi itu mau diadakan apa namanya dicek lah ya gitu, dan Selasa pagi nih tadi hari ini harusnya sih diambil lagi nih cairannya, tapi kita pengen ini lebih akurat lagi yaitu akan di MRI gitu. Nah insya Allah besok itu akan dilakukan hari Rabu besok apa namanya pengeluaran lagi dipungsi lagi namanya cairan lagi untuk diambil, terus habis itu baru di MRI biar itu semuanya biar terlihat jelas gitu dan tuntas gitu, pengennya sih kayak gitu. Kita sempat apa namanya staycation kan di hotel gitu kan. Nah terus tiba-tiba kok suatu ketika Dila agak kecapean gitu, kok seseknya nafasnya kok sesek terus, terus setiap naik tangga dari rumah itu kecapean gitu, keringet dingin gitu ya segala macem. Terus akhirnya sampai suatu ketika ya akhirnya kita harus ke rumah sakit itu gitu. Dan tadi sih memang sebenarnya jadi gini, ada yang mengatakan bahwa apa ada indikasi-indikasi Dila itu TB gitu, dan memang Dila memang ada riwayat dalam hidupnya itu memang ada TB-nya apa tuberkulosis gitu kan. Nah, dan tadi hari ini sih sepertinya memang ada arah ke sana gitu. Makanya ini udah yang keempat kali berarti kalau memang ternyata memang benar-benar Dila itu TB. Jadi Dila itu memang TB survivor gitu. Jadi ya insya Allah sih mudah-mudahan ini bisa disembuhkan apa TB-nya gitu. Jadi nanti akan dikasih obat-obatan untuk menyembuhkan TB-nya itu. Jadi memang dari dia itu kuliah, waktu dia kuliah kerja lapangan itu sempat dia terkena di situ tuh, di daerah apa gitu. Terus dia kena, terus sempat sembuh, terus berikutnya dia sempat kerja di Kuala Lumpur, dia sempat kena juga, dan itu pas waktu di KL itu sempat dioperasi lah pokoknya katanya, terus akhirnya sembuh. Nah yang ketiga terakhir tahun 2017 itu sewaktu mengandung anak kita yang Ken itu ya.
yang kita awalnya tuh taunya tuh Dila ISK kan, infeksi saluran kemih. Terus ternyata dari situ baru ketahuan setelah anak kita harus dilahirkan, karena Dila nggak kunjung sembuh ya, nggak, kok panas tinggi terus gitu. Nah, kita dilahirkan, mau nggak mau harus kita membuat keputusan harus dilahirkan anak kita supaya Dila bisa sembuh gitu ya. Jadi akhirnya ya pas minggu ke-23 ya waktu itu ya, dan ternyata anak kita ya nggak survive ya, jadi meninggal, dan kita ya kehilangan anak kita. Dan ternyata setelah itu Dila diperiksa kan seluruhnya di MRI gitu lagi gitu ya, dan ternyata Dila memang ada TB-nya, dan itu harus minum obat selama 6 bulan itu loh, dan alhamdulillah sih udah sembuh gitu. Dan ternyata ya sekarang kok kambuh lagi gitu. Ya sebenarnya sih alhamdulillah kita ada kerjasama sama keluarganya juga. Memang nggak boleh dijenguk ya, nggak boleh dijenguk, tapi harus ada yang jagain kan ya. Kadang-kadang ada dari teman kita, dari sahabat kita yang memang tuh harus nemenin gitu. Dan alhamdulillah sih bisa lah Dila, aku tinggal sebentar untuk kerja gitu kan. Ya kayak gini nih sekarang nih, kayak aku kerja dulu gitu, nanti balik lagi nemenin dia malam ini gitu. Ya ada kemungkinan ya, makanya sekarang ini kita nggak pernah tahu ya, karena mungkin pada saat itu Dila lagi imunnya lagi turun gitu kan, jadi sehingga membuat dia gampang kena lagi gitu kan, entah dari mana lagi gitu kan. Makanya diminta untuk dia tuh selalu pakai masker gitu, supaya tidak gampang kena sakit ya, debu atau apa yang dari luar itu gitu sih. Ya harapan sih ya biar cepat sembuhnya, terus kemudian juga bisa main-main lagi sama anak-anak, bisa ngurusin anak-anak lagi, ngurusin suami lagi. Ini sekarang aku yang ngurusin dia gitu kan ya. Terus ya udah seperti sedia kala aja gitu, yang mudah-mudahan sih sembuh total, benar-benar total dia dari penyakitnya ini gitu.